Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, baik nikmat sehat maupun nikmat iman. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada saudaranya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'innya, serta kita umatnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku, keluarga besar Al-Batin Al-Wali Indonesia dimanapun berada, pada kesempatan ini saya masih berada di Papua, melaksanakan tugas negara. Saya berada di Hotel Bintang 7. Nah, seperti ini, prajurit Hotel Bintang 7 ya seperti ini. Mudah-mudahan kami selama melaksanakan tugas selalu mendapat petunjuk dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, pada kesempatan ini pula saya akan menyampaikan bagaimana agar ilmu laduni ini selalu terjaga dan selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal yang membatalkan atau yang bisa menghilangkan ilmu laduni ini. Yang pertama adalah dia melanggar pantangan agama. Yang kedua, dicabut sama gurunya karena beberapa hal. Yang pertama, yang membatalkan ilmu ini adalah larangannya, yaitu berzina, berjudi, minum minuman keras, nonton porno, berciuman dengan muhrim, dan berikutnya melawan kepada orang tua. Serta ngomong kotor, seperti mohon maaf, anjing, babi, setan, kalau marah itu selalu keluar dalam mulutnya, maka akan menghilangkan ilmu ini. Tapi kalau kita astagfirullahaladzim, karena kalau kelepasan, misal khilaf, maka ketika ke rumahnya keluar kita ngomong kotor, dengan baca istighfar astagfirullahaladzim, maka ke rumahnya akan masuk kembali. Tetapi kalau ucapan-ucapan itu, kata-kata najis selalu diucapkan setiap hari sudah kebiasaan, maka otomatis ilmunya akan hilang dan tidak akan pernah kembali lagi. Yang paling fatal adalah melawan kepada kedua orang tua. Apabila seseorang sudah melawan kepada orang tua, maka otomatis ilmunya akan hilang. Kalau merasa dirinya masih ada ilmunya, kalau mereka merasa ada ilmunya, ilmu laduni masih ada, padahal dia sudah melawan kepada orang tua, itu bohong. Berarti itu adalah istijroj dan diserupai oleh setan. Karena setan pun sakti, setan pun sakti, jin pun sakti. Ketika seseorang sudah melanggar, melawan kepada orang tuanya, ilmunya rapat-rapat, lemas-lemas, pingsan-pingsan. Kenapa? Diserupai oleh jin. Itu adalah istijroj. Istijroj adalah musibah yang tertunda. Namun pada saat nanti di lapangan bertemu dengan orang yang akan membunuh dengan parang, merasa ilmunya masih ada, ketika diucapkan bela diri itu rapat lemas, tidak berfungsi, karena jinnya udah keluar dalam tipu dayanya itu, maka matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Kemudian apabila kita tidak melaksanakan sholat Jumat 3 kali berturut-turut dengan disengaja, maka akan menghilangkan ilmu ini sampai dengan murtad, keluar dari keislaman. Ya, dengan disengaja. Tetapi kalau tidak disengaja, contoh dalam madorot, kita melaksanakan tugas seperti ini, tidak ada masjid, kemudian jemaahnya sedikit, hanya 10 orang, maka cukup diganti dengan sholat duhur saja. Kalau yang disengaja, kita tidak melaksanakan sholat Jumat, kita mampu, masjid dekat, dengar, dan kita bisa, hanya karena malas, 3 kali berturut-turut tidak melaksanakan sholat Jumat, maka hilang ilmu ini. Kemudian kita tidak melaksanakan sholat dalam 1 hari 3 waktu, duhur, asar, maghrib, maka ilmu ini akan hilang. Ilmu ini akan hilang. Orang Islam wajib melaksanakan sholat, karena sholat itu nyambungan rahmat kita dengan Allah. Kalau kita tidak melaksanakan sholat, otomatis rahmat kita dengan Allah itu putus. Sangat rugi bagi orang Islam yang tidak melaksanakan sholat. Hal yang kecil atau yang saya sampaikan tadi adalah nonton porno di medsos banyak sekali video porno maupun foto porno. Apabila ada orang ngirim ke HP video porno maupun foto, walaupun tidak kelihatan, maka hapus saja. Walaupun kelihatan, kita tidak sengaja, kita tidak niat untuk menonton, dihapus saja, tidak apa-apa. Kecuali ketika orang itu ngirim gambar porno, ngirim video porno, kemudian kita simpan suatu untuk tidak, nah itu yang akan membatalkan ilmu ini. Ya. Yang berikutnya adalah yang bisa membatalkan
menghilangkan ilmu ini, yang kedua dicabut oleh gurunya. Apabila seseorang murid tidak punya adab dan tidak mengakui gurunya, maka seorang guru bisa mencabut ilmunya dan kosong ilmunya, dan bisa dibuktikan, silahkan. Ya, kalau seorang murid sudah tidak punya adab terhadap gurunya, maka keberkahan ilmunya tidak ada. Walaupun tidak dicabut oleh gurunya, maka berkah ilmunya sudah tidak ada. Percuma punya ilmu, tetapi tidak barokah. Utamakan adab terhadap guru daripada ilmu. Karena orang yang beradab, pasti berilmu. Orang yang berilmu, belum tentu beradab. Kalau hanya ilmu saja, iblis pun tinggi ilmunya, tapi tidak beradab. Tidak sombong. Dia sombong, sehingga tidak berkah. Dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka utamakan ilmu ini, mencari keberkahan dengan mengutamakan adab terhadap guru. Namun sebaliknya, guru mana dulu yang harus kita ikuti, harus kita punya adab terhadap guru, yaitu guru yang selalu mengajarkan kebaikan dan menjadi suri tauladan yang baik atau contoh yang baik terhadap murid-muridnya. Apabila seorang guru mempunyai watak perangai yang tidak baik, serta selalu bermaksiat, perilakunya bermaksiat, dolim terhadap muridnya, menyampaikan kemaksiatan terhadap muridnya, ingat, guru seperti itu harus ditinggalkan, karena akan menjadi mudarat dan akan celaka buat murid-muridnya dunia dan akhirat. Ya, sekali lagi, kita wajib meninggalkan seorang guru apabila guru itu tidak menjadi suri tauladan yang baik. Guru itu digugu dan ditiru, menjadi contoh bagi murid-muridnya baik. Kalau seorang guru itu punya perangai yang tidak baik, kedolimannya selalu dolim terhadap murid, bohong terhadap murid, maka segera tinggalkan guru itu. Carilah guru yang lebih baik lagi. Namun ingat saudara-saudara, utamakanlah keberkahan ilmunya dengan mengerti kepentingan adab terhadap guru, agar ilmunya berkah selalu kepada guru yang selalu mengajarkan kebaikan, selalu mengingatkan dalam kebaikan, bukan guru yang selalu mengajak kebaikan, perangai yang selalu bermaksiat, perilaku yang bermaksiat, maka tinggalkan guru yang seperti itu. Mudah-mudahan penyampaian ini bermanfaat. Satu lagi, ilmu laduni itu adalah ilmu yang paling tinggi. Ya, karena sanadnya langsung dari Nabi Khidir alaihissalam, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa disebut paling tinggi? Karena backingnya Allah. Kalau sudah backingnya Allah, tidak ada saingannya. Ilmu laduni akan terjaga sampai akhir zaman. Sampai kapan? Sampai Nabi Khidir alaihissalam masih hidup. Karena suatu saat Nabi Khidir alaihissalam akan bertempur, berperang melawan Dajjal laknatullah. Disitulah Nabi Khidir alaihissalam akan syahid di tangan Dajjal, dan disitu pula ilmu laduni sudah tidak ada. Yang jelas satu klik di bawah Dajjal, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ilmu laduni tumpas. Karena ilmu laduni turun itu untuk melawan bala Dajjal dan menumpas bala-bala Dajjal, tukang hipnotis, tukang santet, tukang guna-guna, dan banyak sekali orang-orang yang ulama-ulama yang mengajarkan kejelekan, berkedok agama Islam. Dengan ilmu laduni suatu saat akan ditumpas. Itu sudah takdirnya. Nabi Khidir alaihissalam nanti syahid di tangan Dajjal. Tidak lama kemudian, maka Dajjal akan ditumpas oleh Nabi Isa alaihissalam. Karena itu sudah takdirnya. Dan disitulah Nabi Khidir alaihissalam tugasnya di dunia selesai. Mudah-mudahan penyampaian saya bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.